Selamat sore Bapak Ibu semua. Gimana? Sehat semua? Sehat. Mari kita bangkit berdiri ya. Kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan. Kami boleh berkumpul di sini bukan suatu kebetulan Tuhan. Tapi aku percaya Tuhan, Engkau memimpin kebaktian ini ya Tuhan. Tuhan terima kasih ya Tuhan, Engkau hadir di tempat ini ya Tuhan. Saya percaya ya Tuhan, Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, suci dan berkatilah kebaktian ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Kita berdiri ya.
Dialah segalanya. Sini. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang berdiri, kita sebentar akan mendengarkan firman Tuhan.
Ya, shalom, selamat sore. Ya mungkin ada yang mau bersaksi, silakan. Ayo, mumpung ada waktu, diberikan kesempatan. Ya. Terima kasih. Saya mau bersaksi, Tuhan itu memang baik, Tuhan itu memang ada. Saya pernah kejadian beberapa hari yang lalu. Saya ini kan Aqua itu saya jadi agen. Yang satu ponakan saya, satu teman saya, satu saya sendiri. Ternyata ponakan saya bilang, Pak, pinjam uangnya disik. Satunya pinjam uang dulu ya. Saya bayangkan, padahal saya kalau 75 itu 1,5 juta. Padahal saya itu tidak punya uang. Uang ada di ATM itu 500 milik saya sendiri. Saya mau minta kakak saya malu, adik saya malu, mau pinjam anak saya itu kok aneh gitu. Tapi saya bilang, Tuhan, kalau memang saya itu harus minta kiriman Aqua, saya percaya Tuhan itu pasti kasih saya uang, tidak tahu dari mana. Tapi Tuhan itu baik. Teman saya itu pinjam uang saya itu lama, sudah 5 juta. Kalau manggil saya akan mintul, aku ada transfer temenan ta. Soalnya aku tak pikir selalu gitu. Lu teman aku, lu teman lu tak anteni ya, saya begini. Ya wes transfer tak saya kasih. Enggak lama. 15 menit itu dia tolong saya 1,5. Saya Tuhan, oh sungguh ajaib Tuhan itu. Saya berapa kali hadapi seperti itu, tapi saya tetap percaya. Saya bilang, Tuhan pasti nolong saya. Tuhan tidak akan memalukan saya. Waktu saya operasi hidung sama mulut ini, saya tidak punya uang sama sekali. Tapi berhubung telinga saya ini tidak bisa dengar kan, saya ngomong sama anak saya, template no. Itu gak bisa. Saya ngomong sama adik saya gitu. Ya sudah THT. Saya tidak nyangka di THT itu ternyata mahal. Kita datang tuh harus bayar pendaftaran itu 20. Terus saya bilang gini, jajak ngomong katanya dokternya, kayak ngomong be orang bisu kata gitu. Terus adik saya ngomong gitu, memang tidak dengar dok bilang. Terus, oh ini bu, kelihatan bu, ini giginya ibu, sarafnya masuk sini keluar cairan. Ini harus ditindak hari ini. Saya gini, Tuhan aku tidak tujuh, kata oh tak gitu. Saya bilang berapa dok? Ya sekitar 4 lah dok. Ya dok nanti aja ya saya kabari. Sudah, suruh apa sudah. Terus saya bilang sama ipar saya, oh saya gak duduk. Adik saya ngomong gini, terus ini operasi gak apa-apa. Saya nantang, kau punya adik. Saya diklik Tuhan itu. Saya percaya Tuhan tidak akan memperlukan saya, tidak akan memberi cobaan melebihi gitu loh. Walaupun saya itu dagang kue, kadang itu ada yang berbayar sama saya sampai sekarang 300, 400, tidak ditagih, tak cecil 10 ya, katanya gitu. Saya lucu, oh keluar saya bilang gitu. Terus makin, kayak kon gak duduk, oh enggak, wis saya ketanya ya. Tapi saya percaya Tuhan itu baik. Saya percaya Bapak Ibu berharaplah terus sama Tuhan. Kalau sama manusia kecewa, pasti ada. Walaupun sama saudara sendiri, aku tak gini, oh ya pasti ternyata meleset. Itulah kita punya Tuhan yang dasar. Ini saya bukan saya percaya sungguh Tuhan itu baik buat semuanya. Makasih Pak Lu, Tuhan berkati. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa dulu. Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, Tuhan terima kasih buat lawatan-Mu, buat penyertaan-Mu, buat kasih-Mu yang sempurna Tuhan. Pada sore hari ini Tuhan, Kau sangat luar biasa baik Tuhan. Tuhan, ini anak-anak-Mu, ini jemaat-Mu Tuhan, rindu menerima taburan firman-Mu. Kiranya Tuhan Kau pakai hamba-Mu yang sangat-sangat terbatas ini Tuhan, untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan, sehingga jemaat tempat ini bisa menerima dengan baik dan menjadi berkat yang terindah untuk dibawa pulang. Yang siap menerima taburan firman Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Ya. Selamat sore. Tetap semangat ya. Nah, saya lihat Pak Agus ini malah lebih semangat. Bisanya tolak-tolak gini tapi lebih semangat, luar biasa ya. Sikon apapun tetap kita terfokus untuk apa? Muliakan nama Tuhan. Ya,
kita tadi sudah memuji, menyembah, tadi ada kesaksian. Sekarang tiba waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Ini satu bentuk wujud ibadah yang sejati seperti ini. Saya yakin dan percaya setiap jemaat punya hati untuk ke tempat ini, untuk terfokus apa? Muliakan nama Tuhan. Ya, betul ya. Walaupun sekarang keadaannya jemaatnya ada seberapa, tidak apa-apa, tidak ada masalah. Tuhan hadir di tempat ini. 1-2 orang berkumpul, yakin kita sama-sama semua, Tuhan hadir. Berikan kemuliaan dulu buat Tuhan. Ya, sebelum mendengarkan firman Tuhan, saya akan menceritakan satu kisah ya, sangat-sangat bagus. Nah, ini ada stiker, nanti dapat ini stiker. Ini stiker dari Caruban ini, dari Pastor Musa Hendri. Nanti kita dapat. Nah, tadi kemarin sangat luar biasa pelayan kita. Fokus bukan untuk gagah-gagahan, gaya-gayaan, enggak. Ya memang kebutuhan kesana enggak cukup untuk 1 juta atau enggak cukup, apalagi rombongan enggak cukup. Karena kita harus ke Jawa Tengah kan, dekatnya Caruban itu Jawa Tengah. Otomatis biayanya lumayan. Tapi karena kita berangkat memang ada satu misi, memang ketulusan, kita diundang untuk melayani. Wah dahsyat, semua dicukupkan, bahkan sampai berlimpah-limpah, dan kita pulang lancar dan semuanya sukses. Sukacita yang dilayani sukacita, yang melayani tambah sukacita. Akhirnya nama Tuhan yang dimuliakan. Nah ini terus akan bergulir. JIG akan lakukan seperti ini terus. Nanti ada ke Jombang, kemana terus. Tapi yang dibawa itu yang pertama adalah ketulusan. Terlebih lagi memang satu pengorbanan. Tidak cukup kita bawa hati, bawa iman untuk berangkat, tidak cukup. Yang pasti nomor 1 pengorbanan apa? Waktumu. Ya, malah biaya ini nomor 2. Sekarang waktumu. Jadi luar biasa kalau jemaat hari ini bisa datang. Ini termasuk suatu pengorbanan untuk apa? Ya waktumu sudah kamu berikan kepada Tuhan untuk muliakan nama Tuhan. Tak ceritani dikit, ya, tidak apa ya. Suatu ketika di hutan itu ada seekor beruang. Tahu beruang ya? Wah, saya pernah lihat filmnya ini. Kalau beruang yang jahat ini dengan cakarnya ini bisa membunuh apapun. Kalau kekuatannya, waduh, luar biasa kuatnya. Pohon aja ditumbangkan, diangkat, dijebol, ditumbangkan, ya kuat ya. Tahu ya beruang ya. Makannya padahal ya sangat sederhana. Mungkin makannya tumbuh-tumbuhan, terutama mungkin madu ya. Betul ya? Nah, suatu ketika dengan kegagahannya dia memiliki satu tempat ini seperti goa gitu ya. Bukan tempat persembunyian ya, tempat tinggalnya di satu goa, dan dia tinggal di situ. Suatu ketika dengan ketenangan, dengan nyamannya dia sudah mengumpulkan makanan, sudah keadaan sudah tenang lah ya, seperti itu ya. Nah, dia diusik atau diganggu dengan beberapa musang. Tak hitungnya dulu. Musangnya kira-kira ya. Anggap aja musangnya ada, sebentar tak hitung. Ya, 5. Anggap aja musang ini 5. Dia sengaja mengganggu ketenangan beruang ini. Ya, tidak ada hujan, tidak ada angin, mondar-mandir. Ya, mondar-mandir, ada sing mungkin pura-pura mau apa. Nah, ternyata tujuan utamanya mau mencuri makanannya. Mondar-mandir dengan gayanya masing-masing. Ada yang mungkin ditutupi daunnya biar kelihatan, nyelinap ya. Oh, 6 beruangnya. 6. Tak tambah lagi 6. Ya, nyelinap sana, nyelinap sini ya. Tujuannya sudah terfokus untuk mengganggu ketenangan beruang ini. Ya. Singkat cerita akhirnya ke-6 musang ini tujuan dan fokusnya hanya untuk mengambil makanannya. Ya, diambil makanannya. Nah, ini kira-kira beruang marah enggak? Sangat marah. Betul enggak? 1 hari dibiarkan. Mungkin dari 6, 2 orang ambil. Oke, wis tenang. Hari berikutnya, loh ada lagi 1 yang ambil. Sampai hari berikutnya lagi ada lagi 1 yang ambil. Nah, ini diuji. Kesabarannya beruang ini diuji. Padahal beruang ini harus jahat ini. Kalau Pak Agus saja pakai 2 jari obat hilang sudah. Mumbul sudah, pohonnya dijebol. Nah, yang terakhir kali dengan ketenangannya, di hari berikutnya dia diganggu lagi dengan 1 orang. Wah, wis jangkep ini semua. Jadi ke-6-nya ini mengganggu.
ketenangan beruang ini. Otomatis secara normal atau logika marah banget ya, marah banget. Akhirnya keesokan harinya dibiarkan. Ini pasti akan datang lagi nih. Musang-musang yang misro, yang mungkin usil, yang mungkin jahat ini pasti datang. Dia akhirnya berjaga-jaga, beruang ini berjaga-jaga di dalam guanya. Dia tetap mencari makanan, buah-buahan, dia tetap ditaruh di tempat yang sebelumnya diambil. Ya, dia tenang di situ. Dan akhirnya keenam musang ini berhasil masuk di dalam gua itu dengan tujuan ngambil madu dan buah-buahan dengan sigap, dengan cepat, dengan tangkas. Ini terkenal dia sudah. Beruang ini kalau mungkin berantem sama sesama binatangnya, saya lihat filmnya, mungkin ya pernah ya lihat filmnya, wah lebih kuat, lebih kuat. Dan suatu ketika dengan sigap dia menghadang mereka. Nah, keenam-enamnya ini dihadang di dalam gua. Bisa bayangkan ya, gua sak cukupe beruangnya dihadang, gak iso metu sudah. Takut enggak musangnya? Beruang ini dendam enggak? Mengangkel enggak? Dengan makanan dia ambil, dia mau tidur diganggu ketenangannya, marah ya. Wah, ini taringnya sudah dikeluarkan, soalnya seperti robot itu ting, sudah keluar nih cakar-cakarnya, panjang nih cakar-cakarnya. Nah, musang ini dengan gampang aja sebenarnya, tinggal disabet aja sudah, pasti mati semua sudah. Mau main 6 cilik pisan, musang, hanya musang. Beruang ini punya kekuatan sangat dahsyat, sangat luar biasa. Ya, begitu dia mau marah, dia mau mengangkat taringnya. Ya, kita dengarkan cerita ini. Moro dia teringat beruang ini. Aku dulu waktu masih muda, gagah, tengkar, menang, semuanya tak lakukan, wis luar biasa. Begitu dia ingat, aku sadar, aku tidak boleh melakukan yang seperti dulu lagi. Seperti seakan-akan diingatkan, beruang ini moroh taringnya masuk lagi. Dia tidak jadi. Dan musang-musang kecil-kecil ini yang brengsek ini, yang suka ganggu, yang suka nyuri, yang melakukan hal-hal yang tidak berkenan, sudah mengganggu beruang, mengganggu ketenangan beruang, langsung lari. Dan secara logika, dengan ketakutan itu, tapi tidak jadi dibunuh, musang itu tidak akan melakukan perbuatannya untuk kedua kali. Nah, beruang pun dengan dia melakukan tadi mau membunuh, dia sadar bahwa aku dulu sudah melakukan hal-hal yang luar biasa jahat. Aku bisa bertengkar, aku bisa bertarung, mati sudah semua. Dia diingatkan dan dia akhirnya menurunkan taringnya, dia tidak jadi membunuh. Ceritanya sampai segini. Tapi hari ini kita diberikan hikmat. Kita harus menjadi seekor beruang. Betul enggak? Dulu kita gagah sudah. Wis opo tak ladeni, wis mau tarung, mau debat, mau apapun, wis mau istilahnya benturan bentuk apapun aku kuat. Ini seekor beruang yang ada suatu teguran atau ada suatu hikmat. Akhirnya dia turunkan taringnya dan dia membiarkan musang-musang yang jahat ini, yang brengsek ini, biarkan sudah. Dengan keyakinan apa? Logika, ini binatang ini ya. Binatang tidak akan melakukan lagi. Betul enggak? Musang pasti ketakutan. Ya. Nah, kita ambil hikmat dari cerita ini untuk apa? Ayo kita ini berubah. Walaupun jadi musang, walaupun jadi beruang, yang katakanlah sulit, ini binatang. Ya. Nah, tapi cerita ini mengingatkan kita sebagai manusia otomatis lebih dari binatang. Ayo berubah, ayo sadar. Kalau tetap kamu tidak berubah, ya sudah, kamu akan membunuh musang-musang itu. Ya, dan musang-musang itu bisa mati, benar. Beruang bisa dengan cepat membunuh musang-musang itu. Tapi perlu kita ingat, musang-musang ini bukan cuma keenam musang ini aja, tapi ada musang-musang lain yang akan melakukan hal yang sama, betul tidak? Nah, cerita ini kiranya mengingatkan kita untuk apa sih? Ayo kita mulai berubah. Saya tidak nyangkut-nyangkutkan tentang hal ini, tentang
tentang suatu cerita ini, tapi diambil hikmatnya pribadi lepas pribadi. Kita mau berubah, entah kamu menjadi musang, entah kamu menjadi beruang dengan kekuatanmu, entah kamu dengan musang, dengan kecerdikanmu, dengan akal-akalanmu, dengan modusmu, dengan macam-macam. Berubah, jangan mengulang lagi. Kalau terus diulang, ya tidak ada perubahan dalam diri kita, terutama di dalam pelayanan. Kalau kita tetap aja mikirnya tentang hal-hal ini terus saja, wah kita akan kacau sendiri. Tidak ada tujuan utama ini, mau beribadah ini untuk apa, mau melayani ini untuk apa. Ya, kiranya cerita ini bisa ditangkap. Nanti kalau kurang paham, malam biasanya direnungkan. Pak Wijaya ini cerita opo tadi, beruang dan musang. Nah, nanti kalau sudah diingat, nanti yakini nanti ada hikmat dari Roh Kudus. Dari Tuhan itu ngasih khusus. Oh, kamu diingatkan seperti ini loh, kamu diingatkan seperti ini loh. Nah, kita bisa tenang. Hari-hari ini semua tidak tenang. Bukan hanya dikira wah orang-orang biasa, seorang hamba Tuhan, seorang jemaat, seorang bisnismen, semua tidak tenang. Semua masuk dalam proses masing-masing, betul tidak? Tidak ada ketenangan, pasti tidak ada ketenangan. Nah, hari-hari ini iblis ini gencar sudah, gencar. Dan ini juga ada satu obrolan bahwa iblis ini akan memberikan proses yang lebih indah. Kita nggak tahu, kadang itu ketoknya wapi, terbungkus indah rapi, ya. Tapi itu jangan dianggap suatu hal yang luar biasa baik. Tapi itu salah satunya karya iblis. Jadi kita harus beriman, kita harus benar-benar memiliki hati atau iman yang benar-benar intim sama Tuhan. Saya sering nulis-nulis seperti itu ya. Tapi sekali lagi jangan moro ada tujuan, wah Pak Wijaya ini nyindir sopo ini, tulisannya gaya sopo ini, semua ya. Tadi saya selalu diberikan hikmat-hikmat, saya nulis semuanya yang di grup itu, tapi dibaca, jangan moro-moro terobsesi, waduh ini artinya dilakuin, ini mau kena nang aku nih. Nah, ini loh pikiran orang yang kurang dewasa, ya kan? Ya maaf sekali lagi, ini saya ini bersama jemaat ini lansia loh ya, betul ya, bukan arek sekolah minggu. Ya, mungkin yang seperti selalu saya istilahkan jangan pipis di situ, saya ulang-ulang terus seperti guru TK. Kalau dia nggak melakukan pipis di situ, dia akan diem tenang kok, ya kan? Nah, tapi mereka yang mungkin nggak bisa dewasa akan protes terus, padahal dia tetap pipis. Wah, aku nggak pipis kok, butuh aku noding moconing, simple. Nah, tapi sekali lagi kita ini ketemu dengan orang lansia. Kalau diomong sudah dewasa melebihi dewasa. Ya. Kemarin pun saya juga ngomong ke jemaat di Caruban. Saya berani ngomong, saya masih istilahnya kalau kekristenan ini youth masih kan. Saya jadi orang Kristen ini bukan mau puluhan tahun seperti mereka, terlebih lagi seumuran ini sudah pernah rasakan ada yang sekolah minggu. Loh, kalau saya sekolah minggu, Kak Bu Suwati saya tahu historinya, Pak Imam tahu, Pak Alek belum ngalami ya sekolah minggu, Bulani belum ngalami yang sekolah minggu. Ada yang ngalami sekolah minggu? Loh, itu Pak Joni ngalami sekolah minggu. Nah, ini terus bertumbuh sampai menginjak lansia. Ada yang mendadak-dadak moro melok lansia. Nah, ya sudah, tidak akan bertumbuh. Tapi sebagai lansia yang dianggap sudah di atasnya dewasa harus cepat-cepat berubah. Yaitu tadi seperti beruang atau menjadi seperti musang. Ini proses yang sama-sama dialami loh di dalam kehidupan itu. Ya betul enggak? Kita bisa diposisikan jadi beruang, kita bisa diposisikan sebagai musang. Nah, kita mau berubahnya gimana? Maaf, sekali lagi maaf. Lah kalau pancet ae, ya ini tadi sempat cerita ya. Kita memang tidak boleh. Saya selalu bercerita tidak boleh bawa nama inisial, terutama di mimbar. Nomor 1, ini juga ada jalur hukumnya kalau kita menduding. Nah, bisa dituntut dengan mungkin hukum, mungkin ada ketentuan menjelekkan nama ya
istilahnya menjelekkan nama kan ada hukumannya, betul enggak? Bisa dilaporkan, itu enggak boleh. Saya enggak pernah bawa nama. Nah, kalau kita enggak bawa nama kita aman. Duh, enggak berubahnya ya apa? Tisu sehilang. Bahkan saya menyaksikan sendiri kapur barus yang sudah dipecah hilang. Ayam sak mangkoke hilang. Tukaran-tukaran wake. Sindir-sindiran wake. Ya, bentur-benturan wake. Nah, kembali lagi di cerita itu tadi, kita mau jadi beruang atau jadi musang. Yo lek pancet ae wis gitu aja terus terdengar di sana wegel, di sana wegel, di sana hilang, di sana tukaran, nah gitu-gitu terus. Ya tapi seneng sih, saya seneng. Kalau udah gitu nggak ada cerita ya. Ya, tapi tak pikir-pikir lagi, ini sudah mentok. Nah terus sudah mentok lansia ini nggak ada perubahan. Ya maaf ya, loh awak dewi nggak ada waktu loh, betul nggak? Mau menghadap Tuhan ini nggak ada waktu banyak gitu loh. Ya, terutama lagi buat mereka puancet yang melakukan itu sosoknya waduh wajib ibadah, pelayanan, ayo singer, kor bareng ya, drama, wis pakai genjeng-genjeng, seakan muliakan nama Tuhan ya, betul ya, melakukan ibadah ya. Tapi dengar-dengar jambak-jambakan, mau sikut-sikutan, ya kan, mau tisu hilang, sabun-sabun hilang, sikat gigi hilang. Saya nggak bisa bayangkan ya. Maaf loh ya, maaf sekali lagi maaf. Di dalam satu keluarga, betul enggak? Oh ini sikatnya si anak nomor 1, ini sikat gigi anak nomor 2, ini sikat giginya mama, ini sikat gigi papa, mungkin ada kakek neneknya, ini sikat gigi kakek, ini sikat gigi nenek. Kira-kira kakek ini mau enggak pakai punya putunya? Sebaliknya dan lain-lainnya. Lah apalagi ngambil. Ini nggak jelas sikat gigi ini siapa. Ya maaf, saya bukan menakut-nakuti apa. Ya, Bu Suharti ini serius ini. Tak tuju Ibu Suharti. Ya, tak tuju bocorannya. Kalau buat sikat gigi tidak apa-apa. Ya betul enggak? Lelek basi. Mau sikat gigi ini sudah rodok kotor atau enggak kepake ya. Terus digawe nikati lantai. Nikati kloset. Ya, mau dibawa pulang diambil. Wis dibayangkan sendiri ya nanti ya. Nah ini ceritakan aja enggak apa-apa, biar enggak ngulangi lagi. Ya sudah ceritanya sampai situ aja. Untuk kasasian sedikit tadi, kita kembali ke firman ya. Firman ini enggak panjang kok, enggak panjang tapi benar-benar saya juga terbawa di dalam firman ini. Temanya jangan paksakan pelayanan. Ya, sekali lagi saya bacakan, jangan paksakan pelayanan. Ya, awal-awal JIG saya bawa untuk terutama misinya untuk membawa jemaat ini karena sudah lansia dengan tujuan supaya Tuhan itu kenal kepada kita, bukan nanti di hari baiknya ngomong-ngomong siapa kamu aku nggak kenal. Nah, cara yang paling tepat adalah membawa lansia melayani. Nah, di situ waktu awal pun banyak yang ngomong sudah banyak. Waduh, tuwek, kadang nggak dikei dana sama anak sama cucu, gimana mau biaya untuk pelayanan. Pertama tadi ngomong ya bahwa pelayanan itu harus korban waktu, korban uang. Kemarin pun saya berani ngomong, kembali lagi bukan nyombongkan diri, kalau duit cetil gak cukup buat naik sak mobil, harus bayar BBM, harus bayar tol, harus bayar villa, belum makan diirit-irit, terus pecel apa semua irit ya. Biaya pasti ada, dan puji Tuhan kemarin bersama-sama dengan rekan-rekan yang pasti dengan satu ketulusan, bukan pilihan. Nah ini kembali lagi saya tegaskan, bukan pilihan. Wah Pak Wijaya sing dijajak mesti wongnya sing duwe akeh gigi terus. Kemarin kesaksian seorang hamba Tuhan yang kemarin ikut ke Caruban, dia kesaksian bahwa dia kerjaannya ART, tapi aku sana Singapura, ya kan. Terus gembala tak bisiin, gak usah jauh-jauh nang Singapura, pelayanan kayak orang bebas. Terus aku mau berangkat melayani diolehi bebas. Ini karena apa? Kemurahan Tuhan. Karena kemurahan Tuhan dan juga apa? Satu bentuk ketulusan. Ini bukan ndak ada orangnya saya mau mengagung-agungkan atau mendewa-dewakan, enggak. Semua sama. Kita pun sama. Ya kan? Nah, kalau kita diberikan satu kesempatan melayani, harus cepat-cepat lakukan udah.
Jadi jangan sampai ada omongan pilihan, ini yang terlebih, ini yang lebih sudah itu dibuang. Kalau itu terus berkecamuk di dalam diri kita nggak akan fokus untuk sama Tuhan, nggak ada fokus gitu. Pokoknya ada kesempatan melayani. Yaitu tadi butuh pengorbanan biaya, butuh pengorbanan waktu, terlebih lagi harus membawa hati dan iman kita untuk benar-benar mau melayani. Kamu punya uang, bisa bayar, waktumu cukup, tapi kamu berangkatnya tidak bawa hati, tidak bawa iman. Yaitu tadi kembali, kamu waktu melayani, yang dilayani tidak terberkati, dan kamu pun tidak jadi berkat. Nah, puji Tuhan, selama kita melakukan itu selalu ngomong, pastornya selalu ngomong terima kasih buat pelayanannya, jemaat merasa diberkati, ini luar biasa. Terlebih lagi waktu pulang nggak ada gerutu-gerutu itu, aduh duitku entek, aduh aku kesel, aku loron dada. Nah ini loh, betul-betul apa, ini pelayanan yang benar-benar murni, nggak ada modus, nggak ada motivasi masing-masing. Ya, kiranya terus akan jadi teladan, nanti diikuti sama jemaat-jemaat lansia JIGS Tokam, khususnya umumnya jemaat lansia Malang. Ya, kembali ya, jangan kita paksakan pelayanan. Ini temanya, jangan paksakan pelayanan. Ini penting. Kalau orang dipaksa itu tidak enak, betul tidak? Sangat tidak enak. 1 Petrus 5 ayat 2. Saya akan bacakan 1 Petrus 5 ayat 2. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Ini kita semua diingatkan di 1 Petrus 5 ayat 2. Saya pun kalau baca ini pun saya juga teringat tentang aku apa di sini ini pelayanan ngambil satu keuntungan, ya kan? Ya aku pancet gak soge-soge ya. Harapan untuk bobol ini pun belum tertuju. Saya mau bikin kamar aja sih masih jadi pergumulan supaya jadi rumah ibadah ini jadi kotak gitu kan enak ya, nggak noleri terus kok kadung pendetanya noleri luwe ini terus ini nggak ditoleh. Ya kan lali, lupa ya. Kalau semua ini bisa kotak, satu jemaatnya bisa tambah ya. Kedua, lebih nyaman untuk menyampaikan, jemaat juga lebih nyaman untuk menerima firman Tuhan. Itu aja masih jadi pergumulan. Jadi di sini kalau kita ngomong jadi gembala pun saya nggak mau jadi gembala. Saya selalu ngomong kita ini serekan aja, wis. Kita rekan aja. Ya, bukan saya seorang gembala, kamu gembalanya, saya jemaat dombanya, saya gembalanya, bukan. Tapi kita hanya rekan aja. Makanya saya ngomong di sini ini komunitas, kita bukan PD, kita bukan gereja. Kalau PD atau gereja, sekali lagi di TikTok kan banyak ya. Ayo ikuti gereja yang dengan tujuh gereja yang benar. Nomor 1, gereja tidak akan takut kehilangan jemaat. Dan macam-macam, betul enggak? Gereja tidak akan mengajarkan tentang keduniawian. Kalau lihat TikTok kan gitu ya biasanya, sering ya ada 7 gereja yang benar ya. Tujuannya enggak menceritakan tentang berkat-berkat duniawi. Ya sama, tapi di sini saya bukan PD, bukan gereja, kita hanya komunitas. Berarti komunitas ini apa? Rekan aja, tidak ada pengembalaan. Ya, tapi yang di sini yang diharapkan kita ini intim sama Tuhan, dekat sama Tuhan. Terutama kita harus cepat-cepat berubah waktu kita mepet. Nah seperti itu. Dalam pelayanan atau memberitakan kebenaran, kita perlu mengetahui batasan-batasan atau kapan kita berhenti melayani atau menginjili seseorang, terutama yang memilih untuk mengeraskan hatinya. Nah ini dunia pelayanan seperti ini. Saya pun sempat mundur waktu itu. Kira-kira apa aku nggak berkenan, apa Tuhan ini ngasih karunia yang keliru? Padahal aku sudah hampir puluhan ya, dibilang puluhan, kalau 10 lebih kan puluhan ya berarti ya. Sudah mulai dari FA, saya jadi gembala, saya ketemu lansia, apa saya ini salah? Saya salah melayani atau harus tak batasi, dan ternyata Tuhan itu benar-benar memberikan hikmat. Hari-hari ini saya sangat banyak diberikan hikmat. Hikmat yang mulia dari Tuhan pasti memberikan kita ini kedamaian, ketenangan. Terutama apa sih? Saya selalu sadar berarti saya ini belum siap untuk menerima perkara-perkara besar. Saya sadari loh, betul enggak?
Saya mulai pergumulannya lansia, wis sekarang kalau orang ngomong waduh gembala itu sudah sangat-sangat dalam ngerti dombanya. Sampai pastor yang tidak kelihatan itu siapa? Pak Yafet, dia teriak waktu itu 2 mikrolet bisa kenal saya. Kebanyakan waktu itu orang Bengkok. Dia teriak, Pak Wijaya kira-kira layak enggak atau pantas jadi gembala, semua teriak. Tapi di sini saya enggak merasa bangga diri, enggak. Saya berani ngomong, enggak berani, saya belum siap. Bukan sok-sok juga rendah hati, bukan. Tetapi benar-benar belum siap. Jadi seorang gembala itu sangat-sangat berat. Ya, kalau hanya main asal-asalan tok ya wis enak wong jenenge gembala Mas yo. Siapapun bisa saya jadikan gembala. Pak Imam pun bisa tak jadikan gembala. Tapi bisa berkenan atau enggak? Bisa mewujudkan buah-buah roh atau enggak? Kalau enggak ya semua akan percuma. Pengkhotbah 3 ayat 7. Pengkhotbah 3 ayat 7, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Kemarin saya tegaskan di Caruban bahwa orang kekristenan yang mendarah daging, orang kekristenan yang benar-benar mendarah daging dan disebut benar-benar orang Kristen, kalau pikiran, perkataan, dan perbuatan itu hasil dari firman. Kalau tidak ada dari itu, saya berani ngomong banyak juga, ya banyak sih jemaatnya hampir 30-an. Jangan kamu jadi orang Kristen, betul tidak? Kalau sudah pikirannya sudah sing danda, kalau bisa melakukan hal-hal yang buruk, menyakiti sesamamu, melakukan hal-hal yang mungkin wis begini, wis dibikin gini aja sudah, itu pikiran sudah jahat, nggak sesuai dengan Tuhan. Terlebih lagi melalui perkataan, ngomong wis bengoke sudah wis saenane, yang akhirnya menyakiti, yang akhirnya membuat keadaan tidak tenang, itu pun ya enggak, bukan dari firman Tuhan. Terlebih lagi perbuatan. Itu tadi kembali, saya pun sangat miris waktu itu sampai lu mosok saya tisune hotel di Jumo. Nah, terlebih lagi yang ngambil saya sampai kaget, ngelus dodong, ngelus endas, ngelus kabeh tak lus-lus. Lah kok kebangetan gitu loh ya. Tapi hikmat dari Tuhan luar biasa enggak? Padahal saya hanya disodori sama satpamnya, Ibu Gembala ngomong, Pak Wijaya, ini nomornya Pak Wijaya, nomor sepedanya ini tiap ibadah, tisu mulai dari tisu toilet, tisu di lobi, tisu di dekatnya tempat makan itu habis semua. Cuma disodori nomor plat sepeda motor. Ya ponggolek, wake sing nggo sepeda, mosok iki nggo sepeda, iku nggo sepeda iki biasa goncengan sepeda. Iki kadang nggo motor, kadang nggo sepeda. Bisa nuding seperti itu. Tapi caranya apa? Saya bukan detektif, saya bukan FBI, saya bukan polisi yang canggih ya. Saya bukan orang wah luar biasa, penyidik lah istilahnya, enggak. Tapi hikmat dari Tuhan ya apa ya? Begitu dikasih nomor plat, saya malam ini ya apa ya? Iki pelatih apa betul enggak? Masa tak cegati. Tiap segitu banyak. Iya kalau jemaatnya, wong di situ juga ada sepedanya satpam, sepedanya tukang-tukang, cleaning service, ya kan banyak kan. Singkat aja Tuhan langsung berikan hikmat. Wis daftaran. Dengan apa? Setiap jemaat yang membawa sepeda motor, tolong nulis nomor plat nomor dan nama pemiliknya. Puji Tuhan ada gratis untuk parkir. Logika manusia soalnya enggak. Wah semangat wis. Daftar, ini nomornya, ini nomor ini nomornya ini. Udah tangkap sudah. Langsung saya telepon. Kalau tidak mau panjang, besok tidak usah ibadah. Lu apa nanti sebelahnya itu Polres. Nanti gak masuk ibadah malah masuk Polres. Besok tidak usah datang sudah. Dan waktu saya tahu, saya ini terkejut. Lu punya rumah 2, punya mobil, kebangetan enggak? Kudu ngelus lulus, wah betul lulus kan. Nah ini loh namanya tidak ada perubahan. Ya, kita kembali lagi ke pelayanan. Kita jangan sampai terpaksa, kita jangan jadi pelayan ini dipaksa, jangan. Di Pengkhotbah 3 ayat 7 tadi, kita ini dibawa untuk waktunya kita ini untuk merobek.
atau ada waktunya untuk menjahit, ada waktunya untuk berdiam diri, ada waktunya untuk berbicara. Saya ini sebenarnya sudah menerapkan, ya, sampai ada istilahnya lebih baik jadi jarum, ya, walaupun menyakitkan, nusuk, tapi menyatukan, betul nggak? Bukan jadi gunting, enak cek, tapi gampang, tapi mutusnya. Ini banyak saat-saat ini. Iblis itu bekerjanya seperti itu, ya. Waduh api, waduh jadi teladan baik, tapi ternyata ngalah-ngalahi iblis yang sangat-sangat ganas. Nah, kembali ke cerita tadi, kita mau jadi beruang atau jadi musang. Nah, kalau tetap kayak gitu kehidupannya puancet, kayak itu tidak ada berubah-ubah dari dulu, sekarang puancet kelakuannya, ya sudah, nggak ada perubahan. Yang akhirnya ya bisa ngomong percuma, ngapain jadi orang Kristen, betul tidak? Firman tidak mendarah daging dalam dirimu, akhirnya capek-capek sendiri. Dan nanti jangan sampai kamu menyesal, nanti sudah waktu hari hamu nomor 1 sudah meninggal, putu mbek anake bingung. Emak itu dilayani gereja ndi? Kita ngundang gereja ndi, GKJW, GPDI, GBI, bingung. Putune ya bingung. Jangan sampai seperti itu. Itu bingungnya dunia. Lebih bingung lagi nanti setelah kita menghadap Tuhan yang meninggal ini. Ketemu Tuhan. Tuhan ngomong, "Sabar." Nangis enggak? Nyesek enggak? Saya mengingatkan ini berulang kali, bukan saya ini, waduh Pak Wijaya ini sentimen kepada seseorang. Enggak. Kita akan ngalami, saya juga akan ngalami. Nah, lebih baik saya di dunia, lebih baik loh di dunia gopo, enggak apa-apa kayak seperti itu tadi. Seumpama kamu jadi orang yang tidak bisa menetap di satu gereja, enggak apa-apa. Tapi lebih baik aku sama Tuhan aja, Tuhan jangan kenal aku. Betul enggak? Tuhan yang kenal aku, saya yakin kita akan dibawa ke surga. Itu sih kita bikin tenang. Tapi kalau tetap aja bingung kalau PDW ruwet, saat ini saya berani ngomong, omongan ini loh sudah saya ngomongkan itu 2-3 tahun yang lalu. Jemaat akhir-akhir ini akan dibikin bingung nggak? Moga-moga hari ini nggak harusnya bingung. Pak Agus bingung, Pak Adi bingung. Lo kawan lo bubus Pak ya? Bubus Pak nggak ada loh nih. Nggak bingung. Iku masih daftar kabin, lu nanti. Bingung nggak? Saya yakin hari ini tidak ada kebingungan. Kayak Pak Imam tenang, Bulani tenang. Aku sudah daftar, bagus deh kalau nanti lapor tenang. Kita tidak ada kebingungan. Bu Suwati daftar, Bu Sumiati daftar. Jadi gimana lek bakal kabeh aku bayar mikrolek. Sing diakut nek Bu Sri Endang tok. Sampai Pak Imam. Kira-kira jahat nggak kelakuan itu? Parah nggak kelakuan lansia seperti ini? Kamu tidak apa-apa melakukan kepada saya dianggap orang sabar, orang rendah hati. Kamu nggak tahu berhadapan di belakangku ini siapa gitu loh. Ojo sampai kejadian kamu moro-moro kecepit lawang, moro-moro kecekluk di dalam. Ya maaf kata terparah, moro-moro kamu sakit. Ojo ngomong kutuk Wijaya, ngutuk itu doa Wijaya, bukan. Saya pernah dengan seorang hamba Tuhan ngomong, kamu jangan melawan seseorang hamba Tuhan yang sudah diurapi sama Tuhan. Lalu saya nggak nakut-nakuti, sudah banyak kejadian. Betul enggak? Sudah banyak kejadian. Kalau kamu masih tetap berani terus, terlebih lagi hari ini saya bocorkan tapi pengumumannya nanti aja. Kalau suatu pendaftaran ngorok kamu batal, nggak usah japri aku deh. Betul enggak? Nggak perlu kamu japri dengan nada-nada Pak Wijaya, putuku ulang tahun. Pak Wijaya lesane ini, Pak Wijaya lesane ini. Sampai saya ngomong, saya ini maha tahu. Pulang ti hari ini tahu kabeh aku iki. Rekapannya enggak tahu kabeh. Karena saya berani ngomong apa? Kaset musik pita lawas. Tahu ya? Pitasnya digolok biar BPN-nya digolok putarnya. Nah sekarang ini zamannya USB di touchscreen jagoan semua kok. Saya enggak pernah tanya, Bu Puspa kemana? Tahu saya sudah, enggak usah. Belum kenapa batal, Busi kenapa? Sudah.
Maka saya berani ngomong, kamu maha hadir, saya maha tahu. Saya dikasih hikmat Tuhan ini luar biasa. Tapi sekali lagi, di hati saya itu, ya kembali lagi, saya sering ngomong, gak iso membeli hatiku iki ya apa bentuke. Isi hatiku ya apa kok kengangguran Pak Wijaya, nek lansia iki kok nemen gitu loh. Apa gak kerja Pak Wijaya? Ya bukan hatiku. Dan tak ingatkan di belakang saya ini Tuhan Yesus. Saya melakukan ini sampai di habis-habisan, sampai di ada omongan kita mengikut Tuhan Yesus harus gila. Gila dalam arti kelakuan kita gila total, ojo setengah-setengah. Karena apa? Kamu sudah diurapi. Di belakangmu adalah Tuhan. Kalau kamu melakukan hal-hal yang mencederai, kamu bukan berhadapan dengan saya, maaf. Berhadapanmu dengan Tuhan. Kamu bisa bohong, saya paling, oh iya. Nanti kan ada alasannya. Waduh, aku dipaksa-paksa, lalu saya diajak. Ya sudah. Hal yang tetap ya wis itu tadi, seperti musang dan beruang. Capek kayak ngurus itu. Nah, saya harus beriman, saya bukan mau mundur, saya keadaan waktu itu ada rasa-rasa harus mandek kayak Marius. Lapo kayak gini terus. Tapi Tuhan ini memberikan hikmat apa? Loh, kon masih tak kayak perkara kecil. Bukan perkara besar loh, baru aku sadar. Gak iso aku merubah orang saat gini kayak betul enggak? Dan akhirnya lihat pelayanan saya makin orang ngomong, entek mari gini. Karena pelayanan Pak Wijaya. Maaf, kemarin saya diundang itu di Caruban, itu bukan orang ecek-ecek. Ya saya bukan nyombong ngaji. Undangan saya share itu standarnya saya ini sama Stefanus Suwarno sama Pak Samuel Sianto. Lihat undangannya. Tapi sekali lagi saya nggak menyombongkan diri. Saya sudah melakukan, dia nyaksikan ke sini. Kemarin pun dia ngomong, ya Bu Kosasi ada, Bu Min ada, di mimbar ngomongnya apa? Gerejanya Pak Wijaya dalam artiku gereja apa? Untuk gereja masuk kampung, dekat masjid, dekat TPQ. Waktu buyaran gerejanya dia ngomong, kita pulangnya bareng deh, mereka mulai pengajian. Itu mereka ceritakan. Karena itu, bukan karena kesombongan sampai kemarin dengan lantang kemarin waktu di ruang tamu ada Bumi, ada Bu Kosasi, Nyonya juga ada. Pak Wijaya ini sekolah teologi apa? Bu Antel bisa. Jawabanku apa? Enggak sekolah. Memang benar saya enggak sekolah. Betul enggak? Untuk penghargaan honoris causa, moro-moro didelok honore. Bukan dilihat tentang honoris causa ini apa, didelok honore lho paling gede. Dikira aku bayar duit. Entar duit akeh ya kan. Nah ini pemikiran kadang orang ini keliru gitu. Jabatan apa-apa ini karena apa? Saya bentuk menghormati. Saya disinodei, saya di ngaumi JMC, sampai dia ngomong sudah jadi pastor, ada semua. Jadi klasis ini juga ada. Seumpamanya orang dikasih seperti ibaratnya seperti ini. Saya melihat Bu Eli. Waduh, Bu Eli style seperti ini. Wis tak tukokno kebaya sing apik. Saya tahu stylenya Bu Eli seperti ini. Tak kasih Bu Eli ini style atau pakaian kebaya yang sesuai dengan Bu Eli. Kira-kira Bu Eli, wis tak gawe wis kira-kira seperti itu. Diterima dan dipakai. Dipakai pun bukan untuk nyenengno, wis tak pakai wis padahal welek iki gawe nyenengno ati Pak Wijaya bukan. Jadi gelar pastor dan gelar doktor itu bentuk kita ini memberikan rasa kelegaan kepada pemberinya. Ya. Jadi jangan pikir macam-macam wis honoris wis jangan. Enggak ono takono wonge masa duwe dolar. Ya, biar mengerti dan biar tahu gitu. Ya. Ayo kembali ke Alkitab biar pelayanan kita ini enggak ada seperti paksaan. Ini termasuk ayat ini bersyukur sekali loh. Dan puji Tuhan hari ini saya ngomong bisa saya yang mengisi firman. Padahal Pak Tuhan ini jauh dari luar kota, dia tidak jadi hari ini. Ada suatu hikmat Tuhan, ada. Karena apa? Tuhan tidak mau mempermalukan anaknya, betul nggak? Ya, kalau saya berdiri di sini dengan keadaan sih kayak seperti ini loh. Saya pernah gembala FA, ditunggu sampai jam 5, mek orang 2. Yuk kita layani, kita rangkul.
Tidak ada yang namanya dimalukan, tidak ada. Jadi pikiran-pikiran mereka yang jahat wis kosong noai gini Pak Wijaya wis diangkut ae kabeh rono ya apa carane buaya mitolete engko kayak hadiah kayak door prize TV kulkas 24 in. Kayak kabeh kok. Ya. Itu tadi seperti apa tadi? Musang. Kabeh piro? 6. Kok golek ono dhewe. Ya. Ya senengane itu wis musik-musik yang ganggu-ganggu pikiran, perkataan, perbuatannya tidak ada firman. Kelirunya mereka memusuhi hamba-hamba Tuhan, tanggungan dewi. Gak cocok mbek gembala iki. Wis angkut ae mrono. Wah, ndek kene gak ono untunge, angkut ae mrono. Wah, di sini gak ono berkat yang terlalu, angkut rene. Iki lho ono seorang hamba Tuhan yang punya rasa memberi. Ayo diomong-omong, bikin persekutuan bukan. Mulai sentek dada. Jahat enggak orang-orang kayak gini? Ya tadi, musang 6 tadi. Saya sampai kadang mikir ya, ada jemaat gereja awal. Saya kenal gereja-gereja itu. Saya kalau melihat mereka nyanyi atau waktu kur sampai tak zoom. Jadi HP ini tak bosan gini loh. Nggak ono wajah-wajah orang-orang sing kesana kemari itu. Benar-benar murni, wah ini jemaat ini. Ya sekali lagi saya berani ngomong saat ini, yang bikin gaduh, yang bikin kacau, yang bikin keadaan tidak tenang, yang bikin mungkin suara lansia di Malang ini selalu minus, tragedi gotong royong dan macam-macam. Orangnya tetap, ya si kuai bulat itu ya si kuai. Betul enggak? Loh di sini saya bukan sekali lagi enggak pernah saya marah. Saya kalau mau marah itu kesel sudah, capek gitu loh. Saya enggak mau dibodohi. Saya enggak mau bentuk pelayanan saya ini gagal, terutama seperti terpaksa gitu loh. Wis wayahane wis ano lansia enggak. Tapi puji Tuhan, lambat laun Tuhan memberikan hikmat luar biasa. Temukan dengan orang-orang yang benar-benar murni. Oh ini loh, aku mau jadi murid teladan, mau jadi jemaat teladan, terutama untuk jemaat CIG, khususnya untuk jemaat lansia Semarang Raya. Bukan pilihan. Nanti hari ini pun ada nanti omongan, lho lah iku jare ini jemaat pilihan teladan lah ono ndek kono. Ada enggak suara itu? Pasti ada. Wijaya sudah ada jawabannya. Dan iku nganggur sih ngomong kayak ngono ya. Nah saya nggak naikkan sudah, biar aja urusan mereka. Saya nggak ambil pusing. Ya kembali biar cepat. Jangan sampai bertengkar hanya karena kita ingin memaksakan kebenaran pada orang lain. Ini penting. Jangan sampai kita tengkar. Waktu itu saya juga mau memaksakan keinginan saya. Seakan-akan bus kebenaran. Lansia ini harus dilawat. Lansia ini harus dilayani. Tidak cukup hanya untuk mendengarkan firman Tuhan, melakukan ibadah tanpa ada berkat-berkat jasmani. Saya nomor 1 dulu. Saya nomor 1 harus diberi. Tapi lambat laun. Bukan tidak cocok, tapi benar-benar kebenaran yang saya paksakan ini keliru. Dan akhirnya dapat hikmat. Bukan ada kegagalan satu PD atau gereja yang akhirnya tanpa dia memberikan berkat-berkat jasmani malah ditinggalkan. Jemaat akan semakin dikit. Bukan. Malah itulah jemaat pilihan. Itu yang orang bisa diajak benar. Di 2 Timotius 2 ayat 23 sampai 25. Saya bacakan cepat. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar dengan lemah lembut, dengan tuntunan orang yang suka melawan. Lembut dapat menuntun orang yang suka melawan, sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Nanti ayatnya dibaca sendiri pelan-pelan, nanti direnungkan, nanti saya tahu, oh benar. Jadi pertengkaran itu percuma. Jadi kita harus memastikan kita tahu kapan kita berhenti mengingatkan dan memberikan kebenaran pada seseorang, tetapi biarkan dia bertanggung jawab atas pilihannya sendiri. Benar tidak? Saat ini saya tidak pernah memaksakan. Ini jalanmu, aku mau kuat, gak cocok, sudah itu urusanmu.
Gak pernah saya keliru, kamu harus begini, saya benar itu begini, enggak, sudah. Karena ya tadi kembali itu pilihannya sendiri. Di Roma 14:12 dipertegas, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawaban tentang dirinya sendiri kepada Allah. Kamu ngambil tindakan, ya sudah, kamu bertanggungjawabkan kepada siapa? Ya sama Tuhan. Betul enggak? Kamu mau melakukan apa saja, melakukan, enggak apa-apa, tapi kamu bertanggungjawabkan kepada Tuhan. Itu yang kita harus tahu, apa yang kita lakukan ini benar atau enggak. Jadi jangan sampai karena memaksakan kebenaran pada mereka orang yang tidak mau menerimanya menjadikan amarah dan berontak menganiaya kita. Itu akan menganiaya kita. Jadi sampai bertengkar kita memaksakan, wah akan menganiaya diri kita sendiri. Capek gitu. Hikmat-hikmat pada diri saya ini waduh selalu ada. Kalau saya rasa tidak tenang, waduh kok ono ai gangguan musang-musang iku wancet ae dalam hati. Mula saya datang di Wagir, mula tak lihat usawi kuis toko saya ini gelumbul gitu, seneng gitu toh. Walaupun sing tak tanam ini mungkin dari sini sampai jarak 20 meter itu tak tanam nih, 2-3 lajur lah. Itu lumayan ya jadi, bisa puluhan kilo sawinya. Itu ada satu ketenangan, ada senang gitu ya. Oh anak anjingku melek, tak lihat itu melek, matanya agak kebiru-biruan, ada kayak selaput-selaputnya kebiru-biruan. Itu berarti dia menandakan lihat itu belum padang blank gitu loh. Ada sukacita, ada ketenangan itu. Ternyata tenang itu ya gini-gini ini loh. Daripada kita nyari ketenangan hal lain udah nggak bisa, kita nggak akan tenang. Terlebih lagi yaitu tadi kita mau berubah dengan kita diganggu dengan musang-musang tadi. Kalau kita nggak cari ketenangan bisa gini nanti. Stres tadi, betul enggak? Nanti kalau kabar beritanya hamba Tuhan stres, kena kita nanti. Akan mikir, akan ngurusi uang sih nggak bener ini stres ini, ya kan? Jangan sampai. Jadi ketika sudah kita peringati, namun orang itu tidak mau bertobat, maka kita tidak akan dituntut pertanggungjawaban oleh Tuhan. Nah ini loh kita ditenangkannya. Kita sudah nginget, no, ojo gini ya. Firman Tuhan ojo tidur ya, sampai dibikinkan ojo turu pancet ae. Nah, tapi di sini diberikan teguran apa? Tidak mau bertobat, maka kita tidak akan dituntut pertanggungjawaban karena kita sudah melakukan, nggak dituntut oleh pertanggungjawaban oleh Tuhan. Karena kita sudah bertindak untuk membawa mereka ini benar dulu. Jadi mereka sudah diingatkan, tidak mau diingatkan, tidak mau 2 tahun lalu bisa diingatkan Pak Popo, Pak Wijaya, aku kenal bisa mati, mesti aja mati ada konggugang ini kenal, betul enggak? Oh sesuai firman Tuhan Pak Wijaya kita jangan pergi ke pesta pora tapi ke rumah duka. Tak balik kamu pesta pora di rumah duka. Lu kok bisa Pak Wijaya? Namanya Josi Cintek, namanya Josi Cintek, namanya Josi Cintek, pesta pora itu. Saya gak kena dibilang ya ini tadi sudah sesuai ini tadi. Kalau mereka tidak bertobat, sudah kita nggak ada bertanggung jawab ke Tuhan. Moro-moro kabari, diduduk ya. Beres kan? Enak nggak? Moro-moro Wijaya mutui, tidak di belakang kita ini Tuhan. Itu yang harus dimengerti. Kita cukup sebatas memberitahu, mengingatkan dan menasehati, tetapi jangan bertengkar, apalagi menghakimi agar tidak ikut berdosa. Jadi saya sadar, saya kan tenang, saya nggak mau rame-rame sudah. Ya kan sampai hari ini pun saya ngomong alasan itu kayak gini, saya main ngomong. Nah, sebenarnya harus pengumuman minggu depan. Seperti saya biasa nyuruh Bumi sama Bu Enda nanti kasih peraturan ya. Nah, berhubung ini ada yang datang dan hari ini banyak kejadian seperti itu, saya ngomong entar lagi kalau mau ada alasan nggak usah jabri. Lebih sentimen, lebih kamu beradab, lebih kamu gentle, langsung di grup ngomong sudah, betul enggak? Saya nggak datang Pak Wijaya karena ada undangan mendadak. Kalau sing wani, oh tak share di grup mbak aku, tak tambahi kurang jelas undanganmu, syukuran apa? Ya kan? Kurang jelas kok tak bengokno di sini. Tahu saya nggak usah sembunyi, maksud saya seperti itu. Jadi wes jangan lu guyu sama Pak Imam. Pak Imam lho, saya lu tahu. 40 hari kan. Jadi Pak Imam. Lah lucunya mereka alasannya kok aneh-aneh gitu loh, gak takut gitu loh ya kan. Pak Wijaya, saya enggak bisa datang Pak Wijaya ke Seleo padahal ada tujuan lain. Gak takut loh.
Betul enggak? Orang Kristen ini kira-kira sudah mendarah daging enggak firman-Nya di dalam orang itu? Enggak. Parah, saya ngomong parah. Jadi biarlah penghakiman dilakukan Tuhan, karena itu haknya Tuhan ini. Haknya Tuhan, manusia nggak bisa menghakimi. Di Roma 12 ayat 19, di Roma firman yang terakhir nih, Roma 12 ayat 19, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, punya lebih besar. Jadi Tuhan yang balas. Akulah yang akan menuntut pembalasan firman Tuhan. Kamu nggak sesuai, kamu nggak melakukan apa yang kamu omongkan, alasan yang aneh-aneh, ya lebih baik saya setuju mulu-mulu nggak ono ganti alasan itu enak, wis sudah betul enggak? Ya, daripada alasan yang mungkin berbeli-beli dan tujuannya akhirnya keliru. Nah, saat-saat ini kembali lagi saya ngomong yang datang hari ini orang-orang super, bukan moro karena goyah. Saya tahu, sekali lagi saya tahu, mungkin hari ini yang mungkin, tapi ini benar-benar hikmat Tuhan dan saya sangat ngerti, sangat tahu. Mungkin kamu nggak disukai di posisi itu, mungkin kamu merasa waduh ini guduk grupku, oh ini merasa wis gak wis ini gurung kenal dengan alisan bla 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 bla. Ingat, hari ini kamu datang untuk ibadah, keadaan apapun kamu menghadap Tuhan, kamu dengarkan firman Tuhan, bisa menjadi berkat, sudah nikmati nanti berkat-berkat. Nggak tahu besok, lusa atau kapan, nah, nanti bisa menyaksikan, wah bener katanya hamba Tuhan itu seperti itu. Jadi jangan berkecil hati, jangan takut, wes gak usah diajak, wes ini gak cukup, ya nyesek-nyesei. Padahal yang saya sampai mau mengingatkan, nggak sadar kadang mereka diajak kayak nyangkep mikrolet atau nyangkep motor, lo rasa sadar, ya kan? Hari ini saya ingatkan, jadi sudah yang mungkin nggak bisa hadir atau mungkin karena nggak dijak, mungkin karena disisihkan, mungkin karena nggak usah diinformasikan, atau lebih lagi lansia yang ya tadi musang-musang tadi, kalau ada berkat yang istimewa harus dikandani, ya kalau manganan iga itu sebenarnya harus jadi ada ini, nah itu musang-musang yang jahat. Jadi ini segera sudah dilepaskan. Tapi kita nggak usah ngutuk, kita nggak usah doa. Saya memberikan spesial buat hari-hari ini orang yang hadir tempat ini. Kamu pilihan Tuhan yang luar biasa. Apapun loh masalahmu, katakanlah aku nggak dijak, aku disisihkan. Lu kok sing iku sing dijak, lu aku nggak dijak kabar ini, kabar itu. Tapi dengan kamu kekeh mau kesini, kamu mau tetap mau beribadah, wes tunggu aja berkat Tuhan akan datang buat pribadi lepas pribadi. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akhiri firman hari ini dengan tetap membawa hati dan iman kita kepada Tuhan. Kita fokuskan iman dan hati kita kepada Tuhan. Kita sudah memuji, menyembah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saya yakin dan percaya ini akan menjadi berkat yang terindah untuk dibawa pulang, untuk menjadi rema dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Terutama akan ada satu ketenangan, akan ada satu berkat yang luar biasa yang akan kita terima. Ya, ini tiba saatnya benar-benar bawa hatimu, bawa imanmu terfokus sama Tuhan. Terkhusus hari ini saya akan berdoa khusus buat firman, khusus buat hamba-hamba Tuhan, khusus buat pelayan-pelayan, khusus buat jemaat yang hadir hari ini. Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, Tuhan sekali lagi terima kasih Tuhan buat lawatanmu, buat penyertaanmu Tuhan di ibadah sejati hari ini Tuhan. Kami telah memuji, menyembahmu, kami telah berdoa, kami telah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan bentuk wujud iman ibadah sejati ini Tuhan terfokus hanya untuk memuliakan nama-Mu. Tuhan, terkhusus buat hari spesial ini Tuhan, menjadi hari spesial karena jemaat-jemaat-Mu benar-benar hadir pada hari ini Tuhan, untuk terfokus memuliakan nama-Mu Tuhan. Mungkin hari ini merasa tidak enak, mungkin hari ini merasa keadaan, wah aku kok tidak diajak, mungkin aku disepelekan, mungkin aku dipinggirkan. Tapi percaya hari ini engkau menghadap Tuhan, hari ini engkau terfokus untuk mewujudkan ibadah sejati. Hari ini Tuhan saya berdoa,
Terkhusus buat jemaat yang hadir hari ini, saya berdoa buat Suharti, Bu Suharti. Tuhan Kau terus berkati, Kau terus lawat, Kau terus berikan perlindungan kesehatan yang luar biasa. Kau turunkan berkat-berkat dan Kau akan menjaga keluarga ini menjadi keluarga yang bahagia bersama suami dan anaknya. Saya juga berdoa buat Ibu Eli, kiranya terus Ibu Eli akan dilawat, diberikan perlindungan kesehatan, turunkan berkat yang luar biasa. Terlebih Tuhan, Bu Eli akan terus memiliki hati, memiliki kesabaran, memiliki hati untuk melayani sesuai firman hari ini tanpa paksaan, tanpa ada satu gangguan atau motivasi lain, hanya fokus sama Tuhan. Saya juga berdoa buat Bu Sri Endang, terus Engkau pakai Tuhan di usianya yang sekarang sudah senja, terus diberikan hikmat-hikmat yang luar biasa. Terkhusus saya berdoa buat anaknya Tuhan yang mungkin hari ini mengalami sakit, mengalami hal yang tidak berkenan. Engkau tolong Tuhan, Engkau berikan kesembuhan, Engkau terus berkati, Engkau lawat, Engkau terus sertai, Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan perlindungan, dan berkat-berkat yang luar biasa akan turun buat Ibu Sri dan keluarganya. Saya juga berdoa buat Ibu Lani, kiranya Ibu Lani terus akan diberi yang terbaik bersama mantu, bersama anaknya Tuhan. Kau terus berikan hal yang luar biasa baik Tuhan, hal-hal yang indah Tuhan buat Bu Lani. Kau akan melindungi, Kau akan menjaga kesehatan, Kau akan memberkati, dan Kau terus akan memberikan hal-hal yang luar biasa baik kepada keluarga Bu Lani. Saya juga berdoa buat Ibu Sumiati Tuhan, kiranya terus Engkau tahu segala bentuk masalahnya, pergumulannya Tuhan. Kau berikan titik terang, Kau berikan jalan keluar, Kau berikan kelegaan. Terlebih Tuhan, Kau akan berikan hal-hal yang baik buat Bu Sumiati Tuhan. Kau akan berikan hal yang luar biasa baik. Kau akan turunkan berkat-berkat yang luar biasa kepada Bu Sumiati. Juga saya berdoa buat pasangan Pak Alek dengan Bu Isda Tuhan. Kedua pasangan ini kiranya akan menjadi teladan Tuhan. Kiranya akan menjadi hal yang luar biasa Tuhan buat jemaat-jemaat lainnya Tuhan. Terkhusus Tuhan, kiranya Engkau turunkan hikmat-hikmat mulia dari-Mu Tuhan. Kau terus jaga kesehatannya Bu Isda dan Pak Alek Tuhan. Kau berkati luar biasa Tuhan. Kau jaga kesehatannya, Kau jaga rumah tangganya. Kau juga akan berikan hal-hal yang luar biasa baik kepada pasangan ini. Juga saya berdoa buat Bu Min Tuhan, Kau terus pakai semakin luar biasa Tuhan. Kau berikan berkat-berkat yang dahsyat dari-Mu Tuhan. Kau lancarkan pekerjaannya Tuhan, Kau lancarkan pelayanannya Tuhan. Dan terkhusus Tuhan, lewat pelayanannya Tuhan akan menjadi teladan, akan menjadi hikmat, juga akan menjadi kebenaran firman Tuhan. Saya juga berdoa buat Ibu Kosasi Tuhan, di usia yang sangat senja ini Tuhan. Kau tahu Tuhan, dia memiliki hati yang luar biasa Tuhan. Kasih-Mu yang sempurna Tuhan akan turun buat Ibu Kosasi Tuhan. Kau jaga kesehatannya Tuhan, walaupun sendiri Tuhan. Kau terus akan bersama Bu Kosasi Tuhan. Kau akan lindungi, Kau akan jaga kesehatannya Tuhan. Kau akan berikan hal-hal yang baik Tuhan. Kau akan berikan khusus satu berkat yang luar biasa buat Bu Kosasi Tuhan. Dan terlebih lagi Engkau akan mengenal lebih dalam Bu Kosasi. Saya juga berdoa buat Pak Joni Tuhan. Kau terus akan berikan kesetiaannya Tuhan untuk terus memuliakan nama-Mu Tuhan, untuk berikan kesehatan yang prima, luar biasa Tuhan. Engkau turunkan berkat-berkat juga Tuhan. Saya juga berdoa buat istrinya Tuhan. Kau terus berikan perlindungan, kesehatan, dan juga berkat-berkat yang luar biasa Tuhan buat keluarga Pak Joni Tuhan. Kau terus menyertainya dimanapun berada, dan Kau terus melawat, dan Kau memberikan hal-hal kebahagiaan di dalam rumah tangganya Tuhan. Saya juga berdoa buat Pak Agus sama Pak Adi Tuhan. Kau tahu segala keluh kesahnya Tuhan, Kau tahu segala kekurangannya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Kau terus akan berikan hikmat-hikmat bahwa dia memiliki Tuhan yang sangat luar biasa, yaitu Tuhan Yesus. Dan kiranya Tuhan lewat setiap ibadah kehadirannya Tuhan, lewat firman yang didengarkannya Tuhan, saya yakin dan percaya Tuhan, kedua orang tua ini Tuhan, Pak Agus dan Pak Adi Tuhan, akan lebih dalam mengenal-Mu Tuhan. Terlebih lagi akan semakin melekat pada-Mu Tuhan.
Saya berdoa khusus Tuhan agar mengenal lebih dalam, lebih mengerti kasih-Nya Tuhan yang sangat luar biasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, lewat doa hamba-Mu yang sangat terbatas ini Tuhan, kiranya Pak Agus sama Pak Hadi Tuhan sudah mengenal dalam dengan Engkau Tuhan, dan kerinduan kami Tuhan tidak hanya mengenal Tuhan, kiranya ada urapan, lawatan dari Tuhan sampai akhirnya Engkau akan mengenal Tuhan dan Engkau akan dibaptis. Ya, saya juga berdoa buat Pak Wote, Pak Edi Tuhan. Kau tahu pergumulannya, Kau terus berikan hal yang luar biasa baik Tuhan. Kiranya terus Kau berikan satu hikmat kesetiaan Tuhan untuk mengenal Engkau Tuhan. Terkhusus Tuhan, saya juga berdoa buat istrinya, buat anak-anaknya Tuhan. Kau rawat, Kau berikan perlindungan, Kau berikan hal-hal yang luar biasa baik Tuhan. Terkhusus Tuhan, keluarga ini akan Kau sertai, Kau berikan kebahagiaan di dalam rumah tangganya. Kau berkati pekerjaannya semua Tuhan. Kau lancarkan usahanya Tuhan. Kau berikan hal-hal yang baik buat keluarga ini Tuhan. Hari ini juga saya berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan, Indonesia tercinta Tuhan. Kau terus memberikan hal yang baik Tuhan buat negara kami Tuhan. Engkau turut serta dalam pemerintahan Tuhan yang sedang berjalan Tuhan, mulai dari presiden, menteri-menteri Tuhan. Kau teruskan berikan hikmat takut akan Engkau Tuhan. Kau hindarkan negara kami dari bencana Tuhan, dari hal-hal yang tidak berkenan Tuhan, agar kemakmuran, keadilan, dan rakyat akan menerima kesejahteraan Tuhan. Juga saya berdoa buat tempat ini Tuhan, komunitas JIG Stokam Tuhan. Kau terus berikan hikmat mulia dari-Mu Tuhan. Kau akan terus melawat JIG Stokam. Engkau terus akan mendampingi JIG Stokam Tuhan, agar misi-visi JIG Stokam diberkati, memberkati, saling mengasihi, penuh inovasi Tuhan, akan menjadi nyata Tuhan, akan menjadi gaya hidup jemaat JIG Stokam Tuhan. Kiranya hari ini Tuhan, saya juga berdoa buat yang tidak hadir hari ini Tuhan. Kau terus lawat, Kau terus berkati Tuhan, Kau terus turunkan hikmat kebijaksanaan buat mereka Tuhan. Kau terus berikan kebahagiaan buat mereka Tuhan. Dan khusus buat firman hari ini Tuhan, kiranya menjadi rema dalam kehidupan kita masing-masing dan menjadi berkat terindah untuk kita bawa pulang. Yang telah menerima berkat firman dari Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Waktunya doa terus. Mari kita berdoa untuk persembahan. Kami mengucap syukur Tuhan kepada Engkau Tuhan. Kami sudah menerima firman-Mu Tuhan, firman yang sangat menguatkan bagi kami semua Tuhan. Kau berkati Pak Wijaya yang telah membawakan firman Tuhan. Kau berkati Pak Wijaya sekeluarga agar mendapat berkat Tuhan. Tuhan, sekarang tiba waktunya kami untuk memberkati pekerjaan Tuhan ini Tuhan. Semuanya kami serahkan di tangan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Langkahku
itu ada ibadah di tempatnya Kojun. Saya harap daftar. Kalau daftar jangan diubah. Seandainya mau daftar kita mikir dulu. Oh ya aku harus ini, harus ini. Jadi tidak merepotkan dan tidak membingungkan yang lain. Yang kedua, yang mau ikut ke Pasuruan bisa daftar sama bayar 15.000. Terserah siapa mau ikut, tidak apa-apa. Saya tunggu minggu depan. Ya, minggu depan kan. Itu kan untuk tanggal 1 Agustus. Jadi masih ada waktu. Ya, kalau sekarang ini teman-teman kita, rekan kita tidak hadir, bisa kita sampaikan. Sekian, terima kasih. Tuhan memberkati. Ya, puji Tuhan. Ibadah yang sangat luar biasa. Hati saya merasa tenang. Hati ini menyampaikan firman Tuhan seperti satu kelegaan, menyampaikan suatu bentuk firman kiranya akan menjadi berkat, bukan hanya didengar tapi akan dilakukan. Untuk kita sudah kita tidak usah jadi beruang, kita tidak usah jadi musang, tetapi sudah kita lakukan yang baik-baik aja. Ya, besok Jumat jangan lupa nanti dilayani sama Pak Pendeta Yusman Yusman S. Legowo namanya, Legowo ya. Terus nanti cepat-cepat dan daftar. Terus ya itu tadi sudah diingatkan. Tadi bukan saya tahu, tidak usah pakai japri-japri alasan A, B, C, D. Sudah, kalau fokus daftar nomor 1 ya sudah, wis berarti paten, wis nggak goyah. Nanti ono waduh di kono beli wedus pindah maneh, bingung nanti, iya kan? Itu namanya kita ini masih ngikuti hal-hal yang dunia gitu loh. Nah, kita ini sudah diundang untuk menghadiri ibadah loh, itu harus didengar gitu loh, bukan diajak. Ayo nanti ini wis enak iki untuk ini kok tawon melok, yaitu loh iblis walus kadang melok ya wis melok tak jemput gak bayar pisan ujung-ujungnya nambah mek 5 menit tok ae. Senang ya, senang dengar-dengar gitu tuh senang sudah. Malah saya mendengar loh, orang yang melakukan malah orang yang dulu tak bikin teladan, aduh wis kaku. Langsung saya pikir nambah 5.000 golek duit main 5.000 sampai tak balik mana muka-muka gak golek duit 1.000. Maka hati-hati ya, bukan diajak tapi diundang untuk menghadiri ibadah. Berarti kalau sudah keluar undangannya, Pak Alek, Bu Isda, daftar Pak Wijaya, wis. Kalau waduh pas benturan ada kontrol dan lain-lain ya, saya tahu, saya yakin, percaya sudah orang bohong, orang enggak. Nah makanya daripada nanti alasan ini membohongi saya yang berakibat seperti jadi musang, jadi beruang dan bikin dosa. Nanti kalau ono apa-apa mau Pak Wijaya ngutuk, nggak usah japri, nggak usah ngomong alasan A, B, C, D ya. Saya tahu, ya percuma nggak, betul nggak? Kamu bohong, saya tahu ya, percuma, maka nggak usah daripada nambahi dosa. Wis, jadi itu ya ketetapannya ya. Nanti minggu depan akan disampaikan sama Bu Endang sama Bu Ming. Kalau peraturannya, kalau sudah daftar, moro alasan mungkin kecekluk beneran, mungkin karena awun di kono bakar sate, atau di kono no capce, di kono no sembako, di kono no amplop, di kono no TV, kulkas, wis gak usah. Ya, bukan nggak bikin tenang saya. Iki kadang ya maaf ya, hari ini pun saya nyetir malah lemes langsung. Kadang dijawab ini, apa gak dijawab ini apa saya ini. Terlebih lagi kalau si ngomong, waduh Pak Wijaya blokir loh. Selama saya punya WA, nggak tahu aku blokir apa pun nggak tahu. Bahkan yang mungkin kepahitan di saya disakiti, mungkin saya yang menyakiti nggak pernah saya WA. Coba lihat, jadi ngomong diblokir, itu teman koncone musang gitu. Ya, jadi jangan ya. Terus untuk 1 Agustus tadi Bu Min sudah negaskan memang bayar 15.000. Nah, saya cuma hanya mengingatkan, terutama jemaat JGS Tokam sudah berapa kali diundang ke Pak Yoga Pasuruan. Nah, Bu Min sudah ngomong sering. Kalau saya
sudah merasakan lebih dari 4 ini. Ko bawaanku jemaatku sini ko syukuran ini ko buka apotik ini ko aku mau nyalono ini ko aku mau ini ko. Nah sekarang undangannya ulang tahun perkawinan sama syukuran rumah. Ada baiknya enggak kita memberikan suatu hal berkat yang walaupun hanya berupa kayak karangan bunga ucapan, ya kan? Larang Pak Wijaya sing apik ya 100 dan macam-macam alasan dipatung sing melo. Ya, betul enggak? Seperti biasa nanti ada dukungan transportasi ada, tapi kita mau menjagakan pasti kurang, betul enggak? Nah, jadi pikiran duit berkati 15 tadi sampai 115 sudah bakal ono sing melo 115 ya 15 tadi positif aja sudah. Ya, memang ini diperjelas saja 10.000 untuk tambahan ya. Ya. Bisa mikoleknya 2 sama mobil saya jadi 3. Nah ini untuk tambahan. Lek gak percaya coba budal dhewe nganggo duit 10.000. Nah minta kok Pak Alek ini sebenarnya bagi Pasuruan Pak Alek. Nggo duit 10.000 tok Pak Alek. Tok gak apa-apa separuh blayu separuh numpak. Separuh blayu sampai Purwosari, betul Purwosari numpak ngutut. Ya gak iso mulih tapi. Ya bisa paham ya. Nah, saya terangkan ini bukan waktu Pak Wijaya ngoyai bukan ben paham gitu loh. Ojo ngomong di luar itu mesti bayar. Lah iki kok tanggal iki kok ono iki gratis padha nang Pasuruan. Melok kono sudah kudu urusanku kok. Ya kan? Lapo di sana itu. Diundang atau diapakan gitu loh. Gawe pamer-pamer tok. Aku gak wani ngomong bojai di sana Ibu Kosasi ya. Sia-sia gitu loh ya kan. Ya kan, waduh daftar akhirnya apa? Ikiai. Loro nggak hatimu? Loro loh, betul nggak? Wes gak usah, ini gak usah dijak. Iki jasanya soi. Oh iki tambah mentek-entek mungkin bokongnya gede dan lain-lain. Soalnya wes aja gitu-gitu wes. Lebih baik, ya betul nggak? Sekarang sudah pergi yoga, syukuran, wes sudah. Saya sudah dimomongi sudah, tak siap no sopan deh, puji Tuhan yo. Konsumsinya ya apa kok? Wis sakarepmu, ya sudah tahu konsumsinya ya apa. Sampai pernah ikut Bu Sumiati juga pernah ikut konsumsi model undangan yoga, yo sudah tahu, betul enggak? Kok tak siapi apa meneh kok dompes aku. Iya sakarepmu ternyata disiapi dompes. Loh. Bukan nunjukno hal-hal enak loh. Kita ini diundang loh. Ya betul enggak? Iya betul enggak? Nah, kalau 15 malah jadi satu beban, waduh malah Pak Wijaya duit toh. Kemarin gak cukup duit, ratusan ribu kemarin itu. Ini undangannya. Pemberkatan rumah dan 4 tahun wedding anniversary. Dia beli atau bangun rumah di Kavling Ramalan nomor D29. Terus aku nggak tahu, pokoknya di Pasuruan kita minta selok gitu aja. Tapi yang lain di video kan rumahnya bagus ya, walaupun kecil, tapi hasil karya sendiri kan yo senang ya, betul nggak? Melok senang gitu ya. Dia terutama besok ada undangan pendeta yang besar, pendeta Maria Magdalena. Dia punya karunia. Ya, siapa tahu nanti di sana ada kesempatan untuk doai kan, puji Tuhan ya. Sekali lagi saya mempertegas uang 15.000 jujur saya sama pelayan-pelayan ini bergumul. Saya yang takut kok 15 karena apa ya sih kunang aku rogayane lansia harus mulai biyen. Pak Wijaya duit tok kok mesti harus bayar ini dan itu ngomongno ini coba lo bayar lebih baik kalau sing gratis engko leo. Enggak usah melok, betul enggak? Nah, tapi hari ini saya jelaskan 15 iku kanggone apa iku butuh melok mlebu kantongku. Ya. Ya kan? Bensinku tak isi dewe, ya tak tahu gitu loh. Kadang saya sesek, kayak kemarin pun pilihannya ini. Bukan saya merasa orang ini bisa mampu mengeluarkan ratusan ribu loh, bukan puluhan ribu loh kemarin itu, ratusan ribu. Saya pun ya sama mengeluarkan, bukan waduh, kayak saya ngomong, tapi dia ada sukacita. Dan saya merasa, waduh, ente sukacita, bukan karena foto-fotoan deh. Kalau waktu-waktu sungai tak foto, makan apa tak foto, bukan untuk pamer. Membawa diri kita ini bersyukur loh, ini masih bisa melakukan ini, ya kan? Kemarin ke sana dikasih perjamuan dikasih sama tahu mbek apa yang ayam rujak, ya memang cocok.
kudu kayak bestek, kudu dibelekno kambing, enggak gitu loh. Ya itu tadi pengorbanan tentang waktu dan pengorbanan ya berkat ini ya pasti ada gitu loh. Walaupun nanti ke Jombang pun ya pasti nanti ada. Ya saat ini puji Tuhan saya nggak melok ngurusi deh. Jadi kalau ngomong kelarangan, kemurahan, saya nggak melok, wis penting saya nyetir. Ya kan saya bawa tujuan ke sana untuk melayani, tak bawa sukacita. Saya juga tidak memberikan janji-janji. Di Jombang di PD loh mesti kayak enak-enak. Mulai dari pertama kayak bapong meningkat, kayak nasi, kayak meningkat, saat dus-dusit kayak nopo ape semua. Lo bener ini semua kayak nopo bawaan mengurangi bapak kadang bawa balapan komuli kabeh. Empu biro sampai akhirnya kita berkatkan ke orang jual durian apa-apa itu Bu Ari. Gak janjikan apa-apa gitu ya. Ya, tapi nanti kalau sudah ngomong wis penuh, ya wis gak usah jahit. Ya kan dalam arti kan ada kesempatan lain. Kalau saya bukan memilih, tapi saya mau memilih orang-orang yang benar-benar jadi teladan. Untuk orang-orang yang tidak berkenan, bukan karena kok JIG jenenge elek, Pak Wijaya jenenge elek, bukan. Nama Tuhan tidak dimuliakan. Di kono bungkus, mangan gak enak, tukaran, ngilokno kepedesan, ngilokno sing masak, ya kan? Rebutan makanan, tidak muliakan nama Tuhan. Ya itu, jadi pemikirannya biar jernih, tidak usah mikir macam-macam. Sorry loh kalau saya sebagai hamba Tuhan terlalu banyak cerewet, terlalu banyak ngomong sing enggak tentang lansia. Tapi ya tadi jemaat tidak bisa belek hatiku, tidak bisa belek hatiku. Wah luar biasa. Ya gak kengangguran aku. Jarine wong tuwek ya kudu, papa kudu, mama kudu. Apa Pak Wijaya gak duwe papa mama, ben kurang kasih sayang papa mama enggak. Tuhan kasih hikmat. Saya sama jemaat lansia ya sudah, saya jemaat lansia. Ya. Jadi nanti diceritakan sama dengan yang saya ucapkan. Ojo jadi musang, ojo jadi beruang. Untuk ditambah-tambah 15.000 tiba iki ojo, sudah jelas 15.000, 10.000 buat dukung transport. Yang 5.000 dibuat untuk beli souvenir ucapan pemberkatan rumah dan 4 tahun pernikahan. Nah, nomor 1 band kita ini datang ke sana ini rodok-rodok bangga gitu loh. Kalau teko mek mangan tok enak kan ya gitu kan. Pasti pikiran aja seperti itu lah, tapi dengan kayak gini loh lah enak ya. Kita berkati. Kita kan ngomong memberkati, cukup ini diberkati. Nambah 5.000 ya, nambah. Wis gak apa-apa 5.000 lek 10 lumayan saya. Ini jadi musang, jadi beruang. Jangan ya. Ya wis pengumuman seperti itu aja, saya undang untuk bangkit berdiri. Nanti pengumuman berikutnya, saya ini lagi menguji kesetiaan. Saya tahu siapa yang setia, siapa yang mau hadir, siapa yang benar-benar mau. Jadi saya akan pilih orang-orang itu. Saya nggak akan capek, saya mau nyantai aja ya. Ayo kita akhiri ibadah hari ini. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Puji Tuhan, firman hari ini mengingatkan kita untuk jadi pelayan-pelayan, jangan terpaksa atau jangan mau dipaksa. Terlebih lagi melayani harus penuh ketulusan, jangan ada motivasi, jangan ada kemauan. Nah, nanti berkat akan turun buat kita yang benar-benar tulus setia melakukannya. Kita nggak boleh membanding-bandingkan pelayanan kita, karena kita diberi kasih sama Tuhan karunia sendiri-sendiri ya. Hanya Tuhan berkenan
memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati. Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, Tuhan kembali lagi mengucap syukur Tuhan, berterima kasih Tuhan atas selawatan-Mu, atas penyertaan-Mu Tuhan di pada sore hari ini Tuhan. Engkau kirim orang-orang yang sangat luar biasa Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berikan yang terbaik buat jemaat yang hadir Tuhan. Terkhusus Tuhan saya berdoa buat JIG Stokam kembali Tuhan. Kau terus lawat, Kau terus sertai Tuhan. Kau terus bimbing Tuhan. Terus Kau turunkan hikmat-hikmat yang mulia dari-Mu Tuhan. Dan terkhusus akan Kau pakai Tuhan menjadi teladan-teladan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Tuhan saya juga berdoa dari hamba-Mu yang sangat terbatas ini Tuhan, terus berikan kekuatan, kesabaran Tuhan. Kiranya terus Engkau turunkan kasih-Mu yang sempurna Tuhan buat hamba-Mu Tuhan, agar terus fokus Tuhan untuk melayani Engkau Tuhan. Terkhusus buat karunia yang Engkau berikan Tuhan kepada hamba-Mu ini Tuhan. Dengan kerendahan hati Tuhan, hamba-Mu terus memohon perlindungan, terus memohon bimbingan dari-Mu Tuhan. Terkhusus Tuhan, Kau terus pakai Tuhan, Kau turunkan hikmat-hikmat mulia Tuhan dari hamba-Mu yang sangat terbatas ini Tuhan, untuk melayani-Mu Tuhan, untuk memberikan yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Terkhusus Tuhan, untuk membawa anak-anak-Mu Tuhan, untuk membawa jemaat-Mu Tuhan, mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan, agar Engkau juga mengenal anak-anak-Mu dan jemaat-jemaat-Mu ini Tuhan. Fokus Tuhan hanya pada-Mu Tuhan, tidak ada motivasi apapun Tuhan, hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau singkirkan gangguan-gangguan Tuhan, iblis-iblis yang tidak berkenan Tuhan, mungkin mau mengacaukan Tuhan, mungkin mau membuat hal-hal yang buruk kepada kami semua Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, Kau terus serta Tuhan, Kau akan berikan yang terbaik buat mereka Tuhan. Tuhan, ini anak-Mu, ini jemaat-Mu Tuhan, rindu menerima berkat dari-Mu. Mari kembali bawa hatimu, bawa imanmu, fokuskan sama Tuhan. Angkat tanganmu, tengadahkan wajahmu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah kesehatanmu, dan diberkatilah segala bentuk pelayananmu. Kiranya kasih karunia damai sejahtera mentara kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang telah menerima berkat dari surga, mari kita sama-sama katakan amin. Terima kasih buat kehadirannya. Ini terkhusus buat hari ini saya minta tolong untuk daerah bimbing tidak perlu saya antar ya, karena satu biar tidak sia-sia ya, mikoletnya kan kosong banget ya. Tidak apa-apa ya Bu Kosasi sama Bu Eli ya, bisa bareng mikolet ya. Tidak apa-apa ya, karena akan saya bulani pun sama. Nanti kalau tidak mau ngantar saya ngomong ya sama mikoletnya. Bukan saya tidak mau ngantar, karena kan sia-sia cuma bawa terus lihat mikolet yang kosong, betul tidak? Ya, kita harus berhikmat ya, seperti itu ya, tidak apa-apa ya. Percaya berkat akan turun atas semua kita. Tuhan Yesus memberkati. Ojo sambat wae. Mau ngambil stiker terserah mau Ini ngambil dari apa. Pastor Musa. Ya. Memang dititipkan untuk jemaat malam. Wis ngambil Ya, sesuka wis ya, ngambil sesuka. terima kasih.